B. Video yang saya buat ini akan membahas tentang 3 pokok penting dalam sebuah ekosistem sawah. Sebelum saya masuk ke dalam pembahasan materi, saya ingin menyampaikan bahwa tetaplah menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan, yakni jaga jarak, pakai masker, dan hindari kerumunan. Materi yang pertama yaitu pengaruh lingkungan terhadap pertumbuhan tanaman. Faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman dibedakan menjadi 2, yaitu faktor biotik dan faktor abiotik. Faktor abiotik terdiri dari tanah, air, udara, kelembaban udara, angin, cahaya matahari, dan suhu. Sedangkan faktor biotik terdiri dari organisme-organisme hidup di luar lingkungan abiotik, yaitu manusia, tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Suhu merupakan lingkungan yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Temperatur udara di daerah ini tergolong tinggi karena berada di pemukiman warga. Tinggi rendahnya suhu di sekitar tanaman ditentukan oleh radiasi matahari, kerapatan tanaman, distribusi cahaya dalam tajuk tanaman, kandungan lengas tanah. Kondisi tanah yang disesuaikan dengan musim saat menanam padi akan menghasilkan kualitas yang baik seperti yang kita lihat. Yang kedua, bentuk hubungan atau interaksi yang terjadi antara tanaman yang ada di sawah. Padi selain membutuhkan sinar matahari untuk proses fotosintesis sebagai penghasil sumber makanannya, juga membutuhkan udara sekitar untuk bernapas, serta membutuhkan air dan tanah agar dapat tumbuh. Cacing tanah membutuhkan sisa-sisa bahan fragmen atau mukan tanaman padi sebagai makanannya dan membuat lubang tanah sebagai tempat tinggalnya. Setelah cacing tanah mati akan terurai menjadi bahan organik atau satara seperti karbon, nitrogen, oksigen, fosfor, dan belerang di dalam tanah atau yang terdapat di atmosfer bagi kebutuhan tanaman padi untuk kelangsungan hidupnya. Komponen-komponen abiotik seperti udara, tanah, air, dan cahaya serta komponen-komponen biotik yaitu tumbuhan dan cacing. Terjadi interaksi atau hubungan sehingga terjadi saling ketergantungan. Bentuk hubungannya adalah mutualisme, contohnya sapi dengan burung jalak yang memakan kutunya. Kedua, pasitisme, contohnya padi dengan rumput, padi dengan tikus, padi dengan burung pipit. Yang terakhir, rantai makanan dan jaring-jaring makanan di lingkungan sawah. Di ekosistem sawah terdapat banyak sekali rantai makanan. Padi adalah produsen terbesar di ekosistem ini. Berikut beberapa contoh dari rantai makanan di ekosistem sawah. Yang pertama, energi matahari, padi, burung pemakan biji, ular sawah, elang, dan pengurai. Yang kedua, energi matahari, rumput, serangga, tikus, ular sawah, dan pengurai. Yang ketiga, energi matahari, padi, tikus, elang, pengurai. Energi matahari, padi, serangga, katak, ular sawah, elang, dan pengurai. Berikut jaring-jaring makanan pada ekosistem sawah. Yang pertama, pohon, burung gereja, burung elang. Yang kedua, pohon, jangkrik, burung pipit, burung elang. Yang ketiga, pohon, jangkrik, tikus, burung elang. Yang keempat, pohon, jangkrik, tikus, ular, burung elang. Yang kelima, rumput, jangkrik, burung pipit, burung elang. Yang keenam, rumput, jangkrik, tikus, burung elang. Yang ketujuh, rumput, jangkrik, tikus, ular, dan burung elang. Yang kedelapan, rumput, tikus, burung elang. Yang kesembilan, rumput, tikus, ular, dan burung elang. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.